ketika Allah Subhanahu wa taala menunda suatu kebaikan yang kita inginkan, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan yang lebih baik. Artinya, kenapa kok nggak dikasih sekarang? Lagi disiapin. Kalau bahasa gampangnya. Saya minta sekarang, tapi kalau kamu minta sekarang, jadinya ya seadanya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau sabar dikit, mungkin disuruh tunggu beberapa waktu lagi, Allah akan mempersiapkan seistimewa mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu, membahas satu tema yang by request. Tema yang cukup hit di kalangan anak-anak muda, baik yang jomblo yang benar-benar belum pernah nikah, ataupun yang jomblo yang udah pernah nikah tapi ngejomblo lagi tuh. Pengen ngerasain lagi gimana rasanya jomblo. Maka pada malam ini kita akan coba belajar menyemangati diri kita untuk cepat-cepat nikah. Walaupun judulnya Jomblo Fisabilillah, mungkin orang ngebayangnya kalau judul Jomblo Fisabilillah itu berarti ngebahas tentang gimana menjaga hawa nafsu, gimana melawan syahwat, gimana menjaga iffah dan seterusnya. Saya kira kalau yang itu udah sering dibahas. Tapi malam ini saya sengaja pengen memprovokasi para jombloers. Jadi bisa disebut insya Allah nanti akan haredang. Jadi ini 18 ke bawah ya, bukan 18 ke atas. Supaya cepat-cepat ngelihat ke belakang tuh, gitu. Yang di belakang kan nggak perlu lagi ngelihat ke depan, udah jelas ya. Jadi supaya cepat-cepat bisa mengatakan saya terima nikahnya. Udah latihan belum? Terus kajian kita ini bisa dinikmati oleh yang udah nikah belum? Yang udah nikah enggak nih? Bisa juga karena nanti akan ada materi disisipkan bagi mereka yang udah nikah. Mohon maaf, Dik, dibalik aja tuh yang sebelah situ ke sini. Udah? Nanti bagi yang udah menikah juga akan ada beberapa materi yang khusus buat yang udah nikah sehingga bisa jadi penyemangat juga untuk bukan nikah lagi ya. Untuk menikahkan putra-putrinya maksudnya gitu. Kalau belum pada punya anak yang udah remaja atau dewasa, setidaknya ini bisa menjadi bekal bagi kita nanti kalau anak kita udah pada gede. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, nih berhubung layarnya belum menampilkan slide, kita coba baca ayat tentang jomblo. Coba tebak kira-kira di Al-Quran itu ayat tentang jomblo itu surat apa? Ayat jomblo gue banget gitu tuh surat apa tuh? Ayat tentang jomblo? Surat Yusuf atau ya? Kan Yusuf itu jomblo sejati kan? Arti jomblo sejati dia fisabilillah banget. Udah keren, udah gitu diuji dengan cewek yang cantik banget, tetapi tetap istiqomah. Berarti kalau kita mau ngomongin jomblo fisabilillah sejati yang inspiring banget itu adalah Yusuf atau Yusuf. Coba kita buka surat Yusuf. Kita baca adegan Yusuf fisabilillah dalam kejombloan. Buka surat 12, surat Yusuf. Ayat 22.
Surat Yusuf ayat 22. Silakan disimak, saya baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Terus kita coba lihat ayat 31. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Kita perhatiin terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Kesinilah." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung sama sekali." Sesungguhnya perempuan itu telah jatuh cinta atau tertarik kepada Yusuf, dan Yusuf pun tertarik kepadanya, andai kata ia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Terus ayat 31. Maka tatkala wanita itu mendengar cercaan perempuan-perempuan itu,
Diundanglah mereka dan disediakanlah bagi mereka tempat duduk. Dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebilah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian ia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita itu melihatnya, mereka terkagum-kagum kepada kekerenan gitu ya. Keelokan rupanya. Ini bahasa resmi banget nih. Dan mereka melukai atau memotong jarinya seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat yang sangat istimewa. Wanita itu berkata, dialah orang yang karenanya kalian mencela aku, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk tertarik kepadaku atau tunduk kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah setelah itu aku termasuk orang-orang yang hina atau bodoh. Jelas ya? Jadi kalau dalam kasus kita, godaan perempuan yang seperti ini mungkin gak semua ngalamin. Ada yang pernah ngalamin? Ada cewek cantik, terus ngundang kita ke rumahnya mau belajar tahsin. Ustadz banget ya contohnya. Ngundang ke rumah mau konsultasi kayak belajar tahsin atau apalah. Udah gitu sampai di rumah, dia berlaku seperti tadi. Dia tutup semua pintu rumah, terus dia bilang sini. Dengan pakaian yang udah siap. Itu gimana tuh? Langsung hancur. Semua iman kita, nasihat-nasihat ustadz, taklim hilang semua tuh. Tapi Yusuf nggak kayak gitu. Kalau yang kasus se-ekstrim ini, kayaknya jarang yang ngalamin. Saya juga belum pernah. Udah pernah tapi halal. Kalau yang nggak halal mah nggak pernah. Terus kalau dalam kasus kita kayak gimana? Cerita Yusuf ini kalau diterjemahkan lebih kekinian, lebih kontemporer, lebih ke godaan yang sifatnya lewat media. Karena menutup pintu-pintu, kita bisa sendiri di kamar, bahkan sambil tidur kita buka handphone kita kemudian nge-browsing segala macam, baik yang video atau film atau gambar atau cerita atau apapun. Itu sama dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Sehingga tidak ada yang tahu. Tetapi bagi seorang Yusuf, walaupun tidak ada yang tahu, Allah Maha melihat. Dan itulah bukti bahwa tanda-tanda yang dia lihat tentang Allah itu Allah Maha melihat. Sehingga seorang jomblo sejati, jomblo fisabilillah, udah keluar belum? Oh udah. Nah jomblo fisabilillah itu, dia tahu banget bahwa Allah itu selalu ngelihat apa yang kita kerjain. Terus ada yang menarik juga tuh. Diuji dengan satu cewek, berhasil kan? Sekarang diuji dengan banyak cewek. Jadi kalau mau gaya-gayaan pernah jadi playboy apa segala macam, Yusuf itu lebih keren lagi sebetulnya. Dia bisa ngedapetin semua cewek-cewek cantik di Mesir sesuka dia. Semuanya mau sama Yusuf. Ibarat kalau Justin Bieber datang ke Indonesia, cewek-cewek pada ngantri tuh di bandara ya. Justin nangis-nangis. Tapi kan gak ada yang motong tangan satupun kan ya? Paling nangis-nangis doang tapi gak ada yang ngiris jarinya sampai gak berasa gitu. Itu kan berarti Justin masih 1000 kali lebih biasa aja dibandingkan dengan Yusuf. Yusuf 1000 kali lebih dahsyat. Sampai orang mau ngiris tangan itu gak berasa. Bisa disebut pada saat itu cewek-cewek kalau mau operasi gak usah pakai obat bius, ngelihat Yusuf aja tuh. Mana Yusuf? Ngelihat Yusuf? Ya silakan dokter, dibedah aja lah gitu. Bedah hati saya dokter tuh di sini gitu kan. Ngelihat Yusuf, saking luar biasanya Yusuf, semuanya pengen sama Yusuf, cantik ganteng banget. Makanya tadi bahasanya keelokan wajah, nggak enak tuh bahasanya. Kekerenannya Yusuf tuh, kegantengannya Yusuf tuh luar biasa, mukjizat. Sampai mereka pas ngelihat Yusuf, wow gitu. Ini bukan manusia, ini malaikat. Udah malaikat pun ada kalimat yang istimewa di situ. Malaikat yang istimewa, malaikat aja udah istimewa, ini lebih istimewa lagi dari malaikat yang biasa. Ini keren banget gitu. Sehingga mereka wow, terus aja gini nih. Tiba-tiba ngeliat, oh kok berdarah?
Ini Yusuf. Apa kata Yusuf? Sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada godaan mereka semua. Bayangin. Hidup susah, terhina, disakiti, dikurung, itu lebih baik bagi seorang Yusuf daripada melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ini baru disebut jomblo fisabilillah. Tapi malam ini kita nggak akan banyak bahas masalah itu. Silakan nanti buka lagi surat Yusuf. Kayaknya nih yang jomblo-jomblo wajib hafal surat Yusuf. Insya Allah nanti mungkin bulan Februari atau Maret kita akan sampai Qiyamul di surat Yusuf. Jadi yang jomblo wajib hadir ya, Qiyamul surat Yusuf. Sehingga kalau kita hafal surat Yusuf nanti pas kita ngalamin yang dialami oleh Yusuf, walaupun dengan contoh yang lebih kontemporer, kita akan mengatakan Rabbis sijnu ahabbu ilai. Wahai Allah, penjara itu lebih saya sukai daripada godaan ini. Oke, malam ini kita akan bahas beberapa hal untuk ngemotivasi teman-teman nih semuanya, baik yang jomblo belum pernah nikah ataupun yang mungkin pernah ngalamin perceraian dan sekarang merasa sendiri. Dan biasanya yang udah pernah nikah itu lebih pengen lagi, kabitaannya tuh lebih tinggi daripada yang belum ya. Karena udah ngerasain gimana indahnya pernikahan. Pernikahan tuh indah banget loh. Jadi rugi banget kalau belum nikah tuh, bener. Nanti saya akan tunjukin beberapa, wah luar biasa lah kalau udah nikah mah. Saya nyesel nikahnya usia 23 tahun. Tahu gitu saya usia 12 tahun juga pengen nikah gitu. Malam ini kita bahas beberapa poin, silakan dilanjut slide-nya. Pertama, bersabarlah, Allah sedang mendandan pengantinmu di kamar surga. Nih, bagi yang belum nikah nih. Di mana jodoh saya? Kok nggak muncul-muncul? Kayak orang tunggu hilal gitu kan ya? Ini kok udah gitu sekali muncul-muncul gitu ikhtilaf lah gitu. Itu punya saya kan kayak nunggu hilal banget kan di awal Ramadan. Mana jodoh saya kok nggak muncul-muncul? Sabar aja. Pertama saya suruh sabar, nanti setelah itu saya suruh cepet-cepet. Pertama sabar aja lah gitu. Kenapa? Kalau jodoh kita belum muncul, berarti Allah sedang mendandan dia di taman surga. Dan kalau kita sampai mati dalam kesabaran, jodoh kita nggak muncul-muncul juga, berarti kita ingin segera dipertemukan dengan jodoh kita yang abadi, yang lebih cantik, yang paling keren banget, yang luar biasa, yang kalau dia muncul di dunia, maka cahaya matahari itu akan hilang gara-gara cahaya dia. Yang kalau sehelai selendangnya jatuh ke bumi, maka antara langit dan bumi itu akan harum semuanya dengan kasturi. Yang kalau, maaf, air liurnya jatuh setetes ke lautan, seluruh lautan itu akan menjadi manis. Yang kalau seorang yang udah mati, mayit, ngelihat wajahnya, mayit itu hidup lagi tuh. Ini beneran loh, ini ada hadis tentang betapa cantiknya bidadari. Yang akhwat sebentar dulu ya, di post dulu ya, nanti akan ada nih untuk yang akhwatnya. Ternyata luar biasa, ada kisah gini. Seorang ahli ibadah, orang yang sangat solih, dan dia belum menikah. Kan banyak tuh ahli ibadah yang belum menikah. Salah satunya ulama yang sampai wafat belum menikah itu siapa? Imam Nawawi misalnya. Tapi bukan nggak mau nikah ya, beliau terlalu sibuk sehingga sampai nggak kepikiran untuk menikah. Nah, ulama ini usianya sekitar 30-an tahun dan belum menikah. Terus di suatu perjalanan dia barengan dengan seorang pengusaha, seorang yang kaya raya dan punya istri 4. Istrinya tuh muda-muda, cantik-cantik, orang-orang yang dari keturunan ningrat, sehingga dia bangga banget. Ustadz gitu, udah nikah belum? Belum, Pak. Aduh, Ustadz mah kalah sama saya 4-0 atuh ya gitu. Dia bangga-banggain diri tuh. Dia bahwa dia punya 4, segala macam dia ceritain istrinya. Pokoknya manas-manasin aja. Si ulama ini tenang-tenang, biasa aja, nggak termotivasi, nggak jadi panas, nggak haredang, nggak biasa aja. Terus setelah orang ini cerita panjang lebar tentang kecantikan istrinya, kemudian ulama ini bilang, Pak, Bapak mau tahu istri saya tuh kayak gimana, kata dia. Tadi katanya nggak ada, tetapi belum ketemu aja, kata dia. Kayak gimana Ustadz?
istri saya itu perawan dan Allah menciptakannya itu bukan dari tanah, tapi menciptakannya itu dari za'faran, menciptakannya itu dari kafura, menciptakannya itu dari bahan-bahan yang semua bahan ini wangi. Kalau tanah wangi enggak? Biasa aja kan? Makanya kenapa manusia itu butuh parfum? Karena kita diciptakan dari tanah. Ya gitulah, bau tanah lah ya. Secantik apapun tetap aja tanah. Kita juga sekeren apapun tetap aja tanah. Sedangkan ini diciptain bukan dari tanah, dari bahan-bahan yang memang dia udah wangi gitu. Sehingga nggak butuh parfum. Justru kita yang ngedekatin dia biar kita keikut wangi. Diciptakan dari za'faran, dari misk yang wangi. Seperti saya bilang tadi. Kemudian dia bisa dipandang dari balik tirai. Kalau kita memandangnya dari balik tirai, maka saking putihnya dia kelihatan seluruh tubuhnya. Bahkan kalau dia minum kelihatan air mengalir di tenggorokannya. Pengusaha tadi mulai bingung, nih orang kayak gimana, secantik apa nih cewek yang diceritain. Udah gitu kalau dia keluarkan satu jarinya di tengah kegelapan, maka kegelapan itu berubah menjadi siang yang benderang. Yang kalau dia bersuara, maka orang yang mendengar suaranya langsung mati. Kalau dia memperlihatkan wajahnya bagi orang yang sudah mati, orang yang mati tadi hidup lagi tuh. Mati hidup gara-gara tergila-gila kepada si cewek ini. Luar biasa tuh. Dia bernyanyi langsung mati. Jadi kalau misalnya dia nyanyi kita nggak boleh dengar. Kalau cewek-cewek pada nyanyi kan itu biasa aja ya. Oh ceweknya misalnya nyanyi apa gitu, selain Dion misalnya ya. Teriak-teriak nah gitu biasa aja. Tapi kalau dia nyanyi baru baru ngeluarin satu kata aja tuh udah pada mati satu seluruh dunia. Kenapa? Saking tergila-gilanya kepada keindahan suaranya. Yang air matanya ketika keluar dari sudut matanya itu, air matanya itu lebih berharga dari semua berlian ataupun permata yang ada di muka bumi. Setiap butirnya. Jadi kalau ibarat kita pengen nyari batu akik tuh ngegali-gali tanah, ini tinggal nampung aja air mata, nangis dong. Kenapa nangis? Air mata kamu itu permata gitu ya. Luar biasa kan ya. Terus pengusaha ini bilang, siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah bidadari yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bersabar. Bidadari yang Allah sediakan buat orang-orang yang bersabar. Aduh cepat ya waktunya ya. Insya Allah nanti kita bahas masalah bidadari habis sholat Isya. Ini panjang banget, ada hadis-hadis bidadari itu terciptanya kayak gimana, akhlaknya kayak gimana, sifatnya kayak gimana. Sampai buat kita pengen cepet-cepet mati deh. Kemudian Allah nikahkan dengan bidadari. Dan yang akhwatnya nanti pengen cepet-cepet mati juga biar bisa memilih bidadara. Emang ada? Nanti aja, coming soon setelah sholat Isya insya Allah. Kita sholat Isya dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, para jombloers mujahidin. Pertama poin yang perlu kita sadari bareng bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menunda suatu kebaikan yang kita inginkan, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan yang lebih baik. Artinya kenapa kok nggak dikasih sekarang? Lagi disiapin. Kalau bahasa gampangnya. Saya minta sekarang, tapi kalau kamu minta sekarang, jadinya ya seadanya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau sabar dikit, mungkin disuruh tunggu beberapa waktu lagi, Allah akan mempersiapkan seistimewa mungkin. Jadi ini kalau yang usia jomblonya di atas 30 tahun, ini berarti kayaknya bakalan dapat yang istimewa banget nih. Angkat tangan yang di atas 30 tahun. Bromet, mana bromet? Bakalan dapat yang sangat luar biasa istimewanya. Karena Allah nyiapinnya lebih lama. Kalau kita misalnya nikahnya dapat cepat, ya mudah-mudahan juga disiapin lah ya. Cuma kalau makin lama itu berarti memang Allah sedang mempersiapkan dengan lebih baik. Sehingga kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan suatu hal yang besar, maka usaha kita itu kita anggap kecil. Kalau dalam istilahnya seorang ustadz yang terkenal di Malaysia tuh, Ustadz Habib Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan kalau kita mau memancing ikan yang besar, kita pakai umpan ikan kecil dan itu hal yang wajar.
Sehingga ketika kita pengen mendapatkan perempuan yang istimewa, laki-laki yang istimewa, maka kita berusaha sedikit, dan usaha kita yang sedikit itu salah satunya adalah bersabar. Bukan bersabar menunggu, tetapi bersabar sampai Allah mempertemukan kita dengan dia. Kan keren tuh. Kayak Siti Hawa dengan Nabi Adam bersabar ketika mereka sama-sama turun ke bumi. Yang satu turunnya di Hindustan, India, yang satu lagi turunnya di Irak. Mutar aja tuh keliling dunia. Dalam sebuah riwayat, Allahu a'lam tentang kekuatan riwayat ini, tetapi banyak ulama yang menggunakannya selama 80 tahun. Bayangin tuh. Bukan karena emang gak ada pilihan yang lain, kan di bumi tinggal berdua doang kan ya? Bukan, tapi emang setia banget. Mereka yakin banget Allah pasti akan mempertemukan. Gak ada sinyal HP. Kamu di mana nih? Di Irak. Kok jauh banget turunnya? Gak ada. Langsung nyari dengan kesabaran, dan akhirnya Allah mempertemukan. Jadi perjalanan para jomblowati, jomblowati ini seperti perjalanan Nabi Adam dan Siti Hawa, cari-mencari gitu. Bukan mencari tapi yang lain nunggu doang, tapi cari-mencari, sama-sama kasih CV. Kasih CV yang ikhwan ke saya, kasih CV akhwat ke saya, ntar saya otak-atik. Kayaknya kalau misalnya di rumah saya coba banding-bandingkan, mana nih yang kira-kira wajahnya agak-agak mirip gitu ya. Ternyata banyak yang mirip saya akhwatnya gitu. Bahaya itu. Jadi intinya wahai ikhwah, bersabarlah. Slide yang kedua, bersabarlah, sesungguhnya Allah menyediakan untuk kita dari kesabaran itu istri yang terindah. Kekasih terindah itu adalah para bidadari insyaallah. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu banyak banget Allah mengisahkan tentang bagaimana Allah menciptakan para bidadari. Pertama Allah bilang, inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka itu insya'a, sekaligus. Apa tuh maksudnya? Allah gak menciptakan bidadari itu dari bayi, terus masa anak-anak, terus masa-masa dia jerawatan gitu, gak ada. Jadi gak ada cerita bidadari ada masa-masa jerawatan lah, ada masa-masa apa, gak ada itu. Langsung insya'a, jadi dengan usia yang paling ideal, dengan kecantikan yang udah abadi kayak gitu. Jadi gak ada proses, sengaja Allah ciptakan, dan itu udah ditulis dalam takdir dia, bahwa dia itu adalah istri si fulan. Jadi insya Allah kalau kita beriman kepada Allah, gak ada yang namanya jomblo abadi, itu gak ada. Walaupun kita meninggalnya dalam keadaan belum menikah, tetap aja kita akan dinikahkan oleh Allah. Yang jadi saksinya malaikat, yang menikahkan kita itu walinya adalah Allah. Bayangin tuh. Allah bilang, aku nikahkan fulanah bidadari dengan mahar sabar. Wah, luar biasa tuh. Maharnya sabar, kesabaran kamu di dunia tuh. Maharnya sholat 5 waktu di masjid. Maharnya itu istiqomah, maharnya itu iffah. Tergantung maharnya. Maka Allah SWT menikahkan kita. Para malaikat nyaksiin semua tuh. Kayak acara pernikahan Widi kemarin di Masjid Al-Latif. Wow, semuanya disaksiin. Ada yang live, dikasih tahu ke yang lain. Datang, bareng-bareng datang pengen nyaksiin pernikahan kita. Udah gitu, kita jawab, saya terima nikahnya bidadari dengan mahar tersebut. Sahnya itu semesta yang mengatakan sah. Malaikat semuanya bilang sah. Dia senyum di dalam kemahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan semua orang yang beriman dengan pasangannya di surga. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga begitu. Dalam hadis Tabrani yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Raudhatul Muhibbin, kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan walaupun hadis ini kata sebagian ulama dhaif, tapi Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggunakan hadis itu bahwa perempuan boleh memilih suaminya, dan dia pasti akan memilih suami yang paling baik akhlaknya. Ternyata kata Nabi, akhlak yang baik itu menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Dan kalau seorang perempuan itu menikah berkali-kali, karena Ummu Salamah kan menikah berkali-kali ya, dan cerai mati, suaminya meninggal, dia nikah lagi kayak Khadijah gitu deh, meninggal, nikah lagi. Terus Ummu Salamah tanya, terus yang mana nanti akan jadi suami saya Rasulullah di akhirat? Kata Nabi, bukan yang terakhir, bukan yang pertama, tetapi yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan kita nih sebagai bapak-bapak yang udah punya istri, suami-suami ini, kita nggak tahu kita bakal hidup di dunia ini lebih lama dari istri kita atau lebih
lama istri kita hidup dibandingkan kita. Kita duluan pergi menghadap Allah. Kalau kita duluan pergi menghadap Allah, tiba-tiba kita meninggal, mungkin kecelakaan, mungkin apalah, meninggal, istri kita masih hidup, dan dia nikah lagi. Dan kalau dia nikah lagi ternyata suaminya lebih keren akhlaknya dari kita, udahlah goodbye, kita gak akan ketemu lagi dengan dia selama-lamanya. Jadi kalau kita pengen istri kita itu jadi cinta yang endless love, cinta kita di dunia dan di akhirat, maka cara untuk ngejamin itu kita harus yang paling baik akhlaknya. Sehingga kalau kita meninggal, dia nikah lagi, dia tetap akan bilang, gak ada yang bisa menggantikan Hanan Attaqi di hati saya. Oh gitu. Ini kenapa jadi saya nih? Gitu aja deh. Bagi saya sangat mencintai istri saya, sehingga saya berharap dia menjadi istri saya di dunia dan di akhirat. Sehingga berusahalah semaksimal yang kita bisa untuk paling baik akhlaknya. Sehingga kalau dia ketemu cowok lain yang mungkin lebih kaya dari kita, yang mungkin lebih hebat dari kita, yang mungkin lebih keren dari kita, mungkin lebih muda dari kita, tetap kita akhlaknya lebih baik dari dia. Dan itu yang akan menjadi mahar kita di surga. Ini yang saya sebut tadi, materi buat yang udah nikah. Kalau kita nggak mau kehilangan istri kita, perbaikilah akhlak kita, sehingga dia akan memilih kita nanti di akhirat. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka sekaligus langsung jadi cewek-cewek cantik. Terus Allah bilang lagi, uruban atroba. Uruban kata para ulama artinya ini cewek punya sifat kasih sayang luar biasa. Kasih sayang yang dia berikan kepada kita tuh luar biasa. Jadi perasaannya itu luar biasa kepada kita, cintanya itu dalam banget. Nggak ada yang cinta ragu-ragu. Saya habis-habisan nggak ya? Ntar kalau saya habis-habisan sama dia ngecewain aku gimana? Kan gitu ya? Enggak ada kalimat takut kecewa, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi bidadari ini uruban, sangat mencintai kita tuh habis-habisan. Atroba kata para ulama usianya itu usia pas. Berapa usia pas? Sekitar 20 sampai 30 tahun. Ini usia cewek di surga itu antara 20 sampai 30 tahun. Kalau di bawah itu kurang mateng. Kalau di atas itu kematangan. Jadi pas antara 20 sampai 30 tahun kurang lebih itu atroba. Dan itu akan segitu aja selama-lamanya. Terus pertanyaannya, kita di surga punya anak nggak? Ada hadis yang mengatakan kita di surga itu bisa punya anak. Tapi kita pengen punya anak, istri kita nggak perlu hamil dulu 9 bulan. Kita pengen punya anak ya gitu aja terus langsung punya anak gitu. Gak usah diperjelas ya, gitu pokoknya. Langsung punya anak. Subhanallah ya. Dan bisa punya anak yang banyak, sebanyak penduduk surga itu bisa menjadi anak-anak dan cucu kita. Ini luar biasa. Menunjukkan bahwa di akhirat itu, di surga itu kehidupan gak terlalu jauh berbeda dengan di dunia. Nikmat, hanya tidak ada lagi kesedihan, kekecewaan, kegalauan, kekhawatiran. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Semuanya bahagia terus menerus. Sampai uruban kata para ulama itu gak pernah ngejengkelin kita tuh gak pernah. Itu uruban. Gak ada cerita istri surga buat kita bete. Kenapa Ustadz rajin di masjid? Lagi bete aja di rumah. Nggak ada itu di surga. Kenapa kok hari ini kayaknya wajahnya agak-agak sedih gitu. Habis dimarahin istri kan gitu kan. Umar kan ya pulang ke rumah dimarahin istri. Pergi ke rumah Rasulullah juga lagi dimarahin istri. Bareng tuh. Terus keluar bareng-bareng ketemu. Ya Rasulullah, istri saya marahin saya juga kata Rasul. Di akhirat tuh nggak ada adegan kayak gitu, dimarahin istrinya buat kita bete, istrinya buat kita marah, itu nggak ada. Benar-benar nyenengin hati banget, nyenengin hati banget. Betul-betul seperti doa, waj'al Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun, jadikanlah di antara istri-istri kami itu penyejuk mata banget. Itu namanya uruban. Terus azwajum mutahharah, walahum fiha azwajum mutahharah. Wahum fiha khalidun. Istri yang mutahharah, istri yang suci. Apa arti suci di sini? Suci di sini artinya nggak ada haid, nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, dan tidak ada keringat. Artinya nggak ada keringat, nggak ada bau keringat. Keringatnya ada, tetapi keringat itu parfum, wangi. Dan butiran keringat itu tadi seperti mutiara, tidak ada haid. Perempuan di surga itu tidak ada haid. Jadi nggak ada yang jual. Misalnya pembalut di surga itu nggak ada. Kenapa tidak ada? Haid, bersih semuanya. Dan nggak ada cerita, kalau istri kalian lagi yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakan haid itu penyakit, maka jangan dekati perempuanmu atau istrimu dalam keadaan sedang
haid. Fa'tazilu, jauhi istrimu ketika sedang haid. Kan gak enak banget tuh. Seminggu bayangin. Gak bisa ngebayangin ya? Ya udah nanti aja dibayangin. Seminggu gitu loh, gitu ya. Yang biasanya mungkin seminggu beberapa kali, ternyata ini seminggu gak bisa sama sekali, kan pusing juga tuh. Nah di surga tuh gak ada yang kayak gitu-gitu. Ini indahnya surga. Maaf ya, bukan bermaksud vulgar, tapi emang kayak gitu hadisnya. Ayatnya memang kayak gitu, tidak ada haid, tidak ada yang menghalangi kita untuk mendekati dia, dan tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, benar-benar bersih sekali, bersih luar dalamnya. Tidak ada bau keringat, tidak ada apapun, bersih luar dalamnya. Dan yang paling luar biasa menurut saya itu, cewek surga itu adalah, saya bilangnya cewek surga ya, qasiratut tarf. Apa itu qasiratut tarf? Menundukkan pandangan. Kata para ulama tafsir, arti menundukkan pandangan itu, dia tuh gak pernah ngelihat cowok lain. Satu-satunya laki-laki yang dia kenal, cuma kita. Kan enak banget tuh, pas kita buka HP-nya, gak ada nama cowok, cewek semua gitu. Karena yang cowok juga dirubah namanya jadi cewek. Semuanya pakai Siti gitu ya, padahal berkumis, berjanggut. Gak ada yang dia gak kenal seorang cowok pun, benar-benar bersih banget. Qasiratut tarf. Jadi kalau misalnya dia tanya, kamu kenal si Fulan gak? Gak kenal. Kamu pernah ketemu si Fulan gak? Gak pernah. Kamu pernah ngelihat Fulan? Fulan tuh keren banget loh. Gak pernah ngelihat. Bagi aku, kamu tuh yang paling keren. Kamu tuh pangeran aku banget gitu kata dia. Itu qasiratut tarf. Dia tidak akan ngelihat seorang laki-laki pun kecuali suaminya. Gak tertarik pun tuh ngelihat. Yang mana orangnya? Gak ada itu. Ngelihat artis, ngelihat model, ngelihat atlet, ngelihat teman kita yang kita bawa ke rumah, itu nggak ngelihat sama sekali. Biasa aja. Kenapa? Bagi dia yang paling ganteng sedunia itu adalah suaminya. Jadi dia setia banget sama kita. Itulah yang Allah sediakan bagi siapa yang bersabar. Sehingga kata para ulama, jika Allah tidak memberinya di dunia, maka Allah memberinya di akhirat. Sekarang buat yang cewek-cewek. Terus kalau yang ceweknya meninggalnya belum nikah gimana Ustadz? Allah sediakan yang tadi, Yusuf untuk mereka di surga. Orang yang seganteng Yusuf, setinggi Adam, sekuat Musa, sebagus suara Daud, dan seindah akhlak Nabi Muhammad. Semua nabi itu dikumpulin di satu cowok, namanya cowok surga. Dan itu akan menjadi pilihan bagi akhwat. Saya yang itu aja tuh. Kenapa? Itu mirip Yusuf. Tapi tingginya kayak Adam. Kalau dia bersuara kayak Daud. Gimana suara Daud? Sampai gunung juga akan ikut bertasbih bersamanya. Burung itu berhenti terbang. Air berhenti mengalir karena suara Daud. Kalau suara kita kan biasa aja ya. Kita udah capek-capek teriak. Orang biasa-biasa aja tuh. Tetap aja ngantuk kalau dengar suara kita. Tapi suara Daud bisa membuat alam ini bertasbih bersamanya. Suaranya tuh kayak Daud. Jadi kalau dia lagi jalan bareng yang cewek di surga, jalan bareng terus dia nyanyi gitu ya. Cowoknya nyanyi cuma nggak tahu pakai gitar apa enggak gitu, akustik apa enggak. Pokoknya dia nyanyi aja gitu. Itu si ceweknya tuh, kamu romantis banget sih gitu. Itu luar biasa karena suaranya indah. Kekuatannya seperti Musa. Jangankan Nabi Musa, Nabi Muhammad aja kata Aisyah, kekuatan Nabi Muhammad itu sama dengan 10 laki-laki. Kekuatan Nabi Muhammad itu, keperkasaan Nabi Muhammad itu sama dengan 10 orang laki-laki. Artinya di antara 10 laki-laki yang terkenal perkasa, Nabi Muhammad itu lebih perkasa dari semua kekuatan mereka jika disatuin. Ini baru Muhammad, belum lagi Musa. Gimana Musanya? Orang nyolek doang mati tuh. Diginiin, mati. Terus lari kan ke Madian, datang malaikat. Malaikat datang kepada Musa, kirain ini siapa tiba-tiba datang. Dipukulin, buta matanya. Ini Musa, saking kuatnya Nabi Musa. Dan kebijaksanaannya seperti Sulaiman. Dan artinya tetap Allah sediakan yang lebih baik daripada yang ada di muka bumi. Insya Allah, kalau kita bersabar. Itu yang pertama. Lanjut. Poin yang kedua, gak ada seorang pun yang tertukar jodohnya. Jadi kalau diputusin berarti memang bukan jodoh kamu. Kalau kata Ustadz Felix Shaw, putusin aja. Kalau saya menyebutnya, kalau diputusin, kalau Ustadz kan nyuruh kita mutusin. Kalau saya nih, diputusin misalnya ya. Berarti emang bukan jodoh kita biasa aja. Kalau misalnya kita merasa, katakan diputusin sebelum nikah. Kalau diputusin setelah nikah, kan ini lebih sakit nih. Sakitnya di mana-mana kan ya. Aduh diputusin, gak mau lagi. Ya, minta talak 3 langsung. Kita kan sebagai laki-laki banyak pertimbangan tuh. Gak mau ngasih talak 3. Talak 1 aja deh ya.
yang talak 1 aja, yang udah talak 3 aja gitu. Akhirnya talak 1 pas masa idah nggak boleh ketemu. Padahal fikihnya masa idah itu masih boleh serumah, si perempuannya masih boleh buka jilbab, bahkan masih boleh tidur bareng. Kenapa? Supaya mereka nanti berkasih sayang lagi terus jadi rujuk gitu. Tapi dia nggak mau, pokoknya mau pisah rumah aja, bukan pisah ranjang lagi. Sehingga akhirnya kita benar-benar merasa diputusin. Dia mutusin saya, Ustadz. Gimana tuh kondisinya? Kalau diputusin berarti emang dia datang dalam kehidupan kita hanya sebagai ujian, bukan jodoh kita. Dia hanya datang mampir untuk menguji kita, tetapi bukan jodoh kita. Berarti jodoh kita setelah kita ngelewatin masa ujian itu. Siapa yang pernah ngalamin kayak gini di antara sahabat? Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Harisah. Nikahnya itu cuma setahun aja. Padahal dua-duanya soleh tuh. Zainab soleha, Zaid soleh. Tapi usia pernikahannya cuma setahun doang tuh. Kenapa? Allah hanya ingin menguji mereka antara satu dengan yang lain. Setelah itu dipertemukanlah dengan jodoh yang lebih baik. Zainab akhirnya menikah dengan siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau kita merasa kecewa, diputusin atau kecewa, dicerai, berarti dia memang bukan jodoh kita. Bagi yang para duda, bagi para janda, berarti emang yang masa lalu itu bukan jodoh kalian. Insya Allah Allah akan mempertemukan dengan yang lebih baik. Tapi dengan syarat kita bersabar dan tetap fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Nih, apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Jaga diri kalian, aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita, maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga, ada tuh Ustadz, orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian. Enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya, perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik. Dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin taklim? Biar dia di sana juga rajin taklim. Siapa tahu ketemunya di taklim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Jadi kalau saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, Ustadz foto dong, gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, nggak enak tuh ditolak. Udah Ustadz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun nggak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita, sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS, curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustadz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustadz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang.
larut gitu, nggak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita nggak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Lanjut lagi. Nah ini penting banget nih. Kekasih itu atau pasangan itu hadiah dari langit. Jadi jangan ditolak. Kalau ada yang datang itu jangan ditolak. Kenapa? Itu hadiah dari langit yang datang kepadamu. Sehingga terimalah dia. Nggak usah terlalu banyak syarat lah. Kenapa? Karena emang itu hadiah dari Allah SWT untuk kita. Kenapa? Dalam kehidupan berumah tangga itu banyak indahnya ketimbang yang masalahnya. Ini saya ceritain dikit nih. Bedanya ngejomblo dengan, kan saya udah ngerasain dua-duanya nih. Masa jomblo dengan masa udah menikah. Beda banget. Kalau ada orang yang pelampiasannya misalnya dengan musik. Saya juga dulu vokalis. Musik ini, musik itu. Bahkan saya lintas genre itu. Pernah genre ini, genre itu ganti-ganti. Asik sih ngemusik itu. Tampil, perform dan segala macam. Lomba terus juara itu asik. Tapi gak ada yang lebih asik daripada kalau kita udah menikah. Tanya sama Diki. Main bola asik gak Dik? Asik banget main bola, main futsal. Kan itu hobinya Diki banget tuh. Tapi gak ada yang lebih keren daripada setelah menikah. Yang senang surfing gitu. Saya juga udah nyoba tuh. Surfing di Batu Karas. Asik sih. Atau saya pedal di Danau Kota Baru Parahyangan. Emang asik. Dan bahkan saya senang banget surfing misalnya. Walaupun belum jago. Tapi tetap aja. Papan surfing itu tidak lebih keren daripada istri kita. Ombak itu tidak lebih keren daripada pernikahan. Jadi tetap aja menanti ombak itu keren. Tetapi menanti datangnya istri kita dengan kasih sayang, dengan pandangan yang penuh cinta, itu jauh lebih keren. Bagi yang senang surfing. Yang senang main skateboard gitu misalnya. Aksi segala macam. Asik memang, tapi gak ada yang lebih asik daripada setelah pernikahan. Pokoknya saya udah coba beberapa kegemaran anak muda. Saya coba, ini yang jomblo-jomblo ada yang melampiaskan dengan skateboard, dengan musik, dengan olahraga renang, dengan olahraga sepak bola atau futsal, dengan surfing, dengan ke hutan, dengan naik gunung, dengan apa segala macam. Saya udah coba beberapa diantaranya, tetapi tetap saya berkesimpulan, tetap aja gak ada yang lebih asik daripada setelah menikah. Itu asik banget. Dan itu bisa lebih sering daripada surfing. Surfing kan nunggu ombak kan ya? Aduh gak ada ombak kok, pas baca di forecast minggu depan ombaknya cuma setengah meter gitu misalnya. Ada gitu ombak setengah meter doang, gak bisa datang. Terus lihat lagi seminggu gak ada. Kalau dengan pernikahan itu Allah SWT menyediakan untuk kita kasih sayang itu 24 jam. Kasih sayangnya 24 jam dan itu halal banget. Kita mau selebay apapun itu halal gitu. Mau lebay selebay-lebaynya itu halal gitu. Dan saya senang banget lebay sama istri saya itu luar biasa. Sehingga istri saya lagi marah besar, pas saya lebayin. Langsung dia hilang marahnya. Dia sampai dia bilang gini, saya kok bisa ya udah lagi marah-marah banget jadi senang lagi sama kamu. Ya aku gitu loh gitu jadi. Jadi bisa aja gitu. Lagi marah besar aja langsung ini lagi, langsung ketawa-ketawa lagi, langsung bareng-bareng lagi. Dan bagi saya pribadi ini maaf manas-manasin dikit. Setiap saya pulang dari kajian itu, saya selalu merasa bisa istirahat di rumah saya. Karena yang menyambut saya itu bidadari dan langsung dipeluk. Dan itu hangat banget, belai tangannya itu, tangan istri kita tuh mukjizat banget loh. Hangatnya itu bukan hangat karena panas dalam. Hangatnya cinta banget tuh. Saya kalau udah dibelai sama istri saya di sini tuh langsung tidur. Jadi luar biasa. Makanya maaf ya kalau kadang-kadang agak gak bisa salat tahajud. Itu efek dari mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah itu. Pokoknya jangan lama-lama deh, gak jomblo deh. Enak banget setelah menikah. Tanya sama Widi, tanya sama Diki, tanya sama beberapa orang tuh luar biasa. Belum lagi nanti kalau kita pacaran di jalan-jalan. Gimana tuh? Saya ke Braga misalnya duduk di kursi-kursi itu kan. Sama istri saya duduk, ngobrol. Orang-orang duduk kan malu-malu tuh ntar lewat orang tuanya dimarahin lagi tuh. Kalau ini biasa aja kita. Malah foto-foto selfie bareng berdua. Itu udah halal banget. Jalan pegangan tangan halal. Kalau misalnya nonton gitu sambil pelukan itu halal. Tapi jangan berlebihan ya karena di tempat umum. Intinya itu boleh. Bahkan sunnah Nabi pernah nonton sebuah acara ketika lebaran sama Aisyah kan. Yang Aisyah menaruh dagunya di pundak Rasulullah. Artinya boleh nonton bareng dan agak-agak mesra di tempat umum selama tidak berlebihan. Untuk nunjukin apa? Menikah itu lebih keren dari pacaran. Ternyata pacaran setelah halal itu keren banget.
ketimbang pacaran sebelum halal. Walaupun nggak tahu sih pacaran sebelum halal. So nggak pernah. Maksudnya ya Allah alam lah ya. Soalnya banyak batasan. Pernah dulu saya ketika masih belum nikah ada ketertarikan lah. Tapi banyak batasan kan ya. Aduh mau jalan bareng ntar ketahuan sama emak. Habis saya tuh kalau ketahuan emak saya kan suka bawa kayu gede gitu tuh. Kalau ketahuan. Karena orang Aceh tuh suka gitu. Abang langsung bawa kayu tuh lari saya tuh. Kalau ketahuan emak bahaya nih bisa habis saya ntar di rumah dan segala macam banyak batasan, nggak boleh jalan bareng. Kalau mau ketemu sama dianya misalnya ketemunya pas kerja kelompok kan nggak enak banget ya. Kerja kelompok ngebahas teori fisika tapi ketemuan hangoutnya teori fisika tuh nggak enak banget. Tapi kalau udah nikah bebas mau ketemu di mana aja. Ketemu di mana kita? Di bintang berapa? Terserah. Ini bebas banget. Artinya nikah itu keren banget. Nikah itu luar biasa. Kalau saya benar-benar kata Allah, pernikahan itu bukti-bukti di antara bukti-bukti kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu benar banget. Allah itu baik banget dengan menciptakan atau mensyariatkan pernikahan. Saya bersyukur banget mendapatkan nikmat pernikahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu bisa melepaskan lelah saya kalau saya pulang ke rumah dan melihat bidadari saya di rumah. Khadijah dan Aisyah. Mau ngerasain yang, nggak usah dibahas deh yang itu-itunya. Intinya, ayo, asiknya punya pacar halal. Saya sering di grup tuh manas-manasin. Kita ngomongin ini, ngomongin itu. Hobi saya mah mikirin cewek aja deh. Cewek yang ada di rumah saya yang cantik banget, yang keren banget. Dan kita bisa ngasih dia hadiah apa aja. Kita nggak, kalau belum nikah, banyak hal yang kita akan mikirin aja udah jadi dosa. Ngelihat dosa. Apalagi ngerasain, dosa banget tuh kan ya. Tapi kalau udah nikah, mikirin pahala, ngelihat pahala, ngerasain itu pahala banget gitu. Jadi semuanya berpahala. Intinya jadi jangan ditolak. Kalau ada yang datang kepada yang cewek-cewek terima aja. Yang datang, kamu siapa? Saya calon imam kamu. Oh ya gitu. Pede banget sih ngomong kayak gitu. Terima aja, nggak usah ditolak-tolak. Kalau ada cewek yang ngasih CV ke saya, kalau bisa nggak ada syarat deh. Saya menerima apa aja lah Ustadz. Bukan karena berputus asa ya, karena memang itu anugerah dari Allah dan kita harus bersyukur kalau ada yang datang menghampiri kita. Jangan banyak terlalu khawatir nih kalau gini gimana, kalau gitu gimana, nggak usah. Tawakal aja sama Allah dengan syarat kita udah ta'aruf dengan cara yang syar'i. Tanya ke seorang Ustadz, kira-kira recommended nggak? Recommended nih. Misalnya saya bilang nih, ada seorang cowok, dia tuh anak Vespa banget. Bertahun-tahun kemana-mana sama Vespa yang belakangnya masih kosong, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ya udahlah, saya mah di masjid aja kayak Julaibib, ngafal Quran, belajar tahsin. Ini cowok menurut saya sih ideal banget ya untuk jadi seorang suami dan ayah gitu ya. Coba berdiri dulu, Vel. Jadi itu kalau menurut saya nih, saya aja banyak terinspirasi dari Vela. Terinspirasi apanya? Saya kan kadang-kadang semangat ngulang hafalan tuh jadi kurang karena namanya juga manusia, iman lagi turun. Pas ngelihat Vela lagi murojaah hafalan di pojok Masjid Al-Latif, Vela aja hafalannya tuh keren banget, Al-Ankabut gitu loh. Al-Ankabut itu kan susah banget, dia udah hafal, akhirnya semangat lagi. Ini kan ideal banget nih buat suami sama ayah nih. Nanti anak kita diajarin sama Vela, tahsin 2 ya Vela ya, luar biasa. Kayak gitu-gitu, jadi nggak usah terlalu banyak. Di Al-Latif tuh banyak stok loh. Ini baru ketahuan satu nih, ada yang lebih dahsyat lagi nih. Jangan ditolak. Jadi insya Allah Al-Latif ini akan menjadi jalan bagi turunnya hadiah dari langit nih buat para jomblowati nih. Insya Allah datang dari langit lewat Masjid Al-Latif. Dan lihat aja nih wajah-wajahnya keren-keren semua. Insya Allah kalau jadi cover boy itu cocok lah. Majalah apaan? Majalah Donald Bebek ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini penting juga nih. Ini buat someone yang kadang dia bilang gini, nggak ngeklik sih Ustadz, gitu. Suka bilang gitu tuh, nggak ngeklik Ustadz, belum dapat Ustadz, belum kerasa Ustadz, atau bukan tipe saya Ustadz, kan suka bilang gitu ya, bukan tipe. Ternyata bisa jadi yang bukan tipe saya itu lebih baik buat kita. Jadi jangan buat syarat yang nggak dibuat oleh Nabi deh. Syaratnya tuh harus kayak gini, tinggi sekian atau apa. Enggak usah gitu-gitu amat. Udah ada syarat yang dibuat Nabi kan 4 kan ya. Cantik itu artinya menarik. Kemudian apa?
Berharta, arti berharta ini nggak harus kaya raya, tetapi dia bisa ngelola harta, kemudian nasab, anak orang baik-baik, dan yang paling penting itu akhlak atau agama. Udah aja, kalau akhlaknya baik, apalagi udah rajin ke ta'lim, insya Allah udah aja nggak usah terlalu banyak persyaratan. Yang, oh ini bukan tipe saya, ini bukan tipe saya. Bisa jadi yang kamu tidak sukai dari mereka, ternyata itu baik buat kamu. Coba buka nih Al-Quran surat An-Nisa. Baru kemarin kita baca di Qiyamul Lail. Ini Allah sendiri yang ngomong kayak gitu nih. Surat An-Nisa ayat 19. Di akhir ayat 19. Di akhir ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian tidak suka atau nggak ngeklik atau bukan tipe saya terhadap perempuan, maka bisa jadi yang kalian tidak suka itu akan Allah jadikan di dalamnya banyak sekali kebaikan. Yang ternyata yang bukan tipe saya itu ternyata justru itu yang paling banyak kebaikannya buat kita. Sehingga kalau yang bukan tipe saya tapi bukan karena dia berbuat dosa, bukan tipe saya secara fisik, bukan tipe saya secara style, bukan tipe saya secara gaulnya atau apa, maka ini tidak masalah. Bisa jadi itu yang akan menyempurnakan kita. Jadi jangan hanya mencari yang seperti tipe saya, karena tipe saya itu belum tentu baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih ngerti, kalian enggak ngerti. Udah aja. Kalau ada yang emang udah niat baik, pengen dinikahin, udah aja. Jangan bilang bukan tipe saya. Kalau memang udah cocok nih, kira-kira face-nya, penampilannya udah good looking, udah sesuai dengan selera kita, udah aja. Enggak usah terlalu banyak persyaratan. Itulah rahasia kenapa saya alhamdulillah dulu habis lulus dari kuliah langsung nikah. Enggak terlalu banyak milih langsung saya bilang ke Ustadz, saya mau pulang ke Aceh. Kenapa? Pengen nikah. Udah nggak usah pulang, saya cariin di sini. Terus diperkenalkan sama Ustadz, kenalannya tuh agak-agak nggak keren gitu. Bukan kenalan di halakoh, kenalan di masjid, enggak. Kenalannya itu lagi beli kebab. Ustadznya lagi beli kebab terus manggil saya, Hanan kesini gitu. Terus dia udah gitu juga. Saya datang biasa aja kan dengan penampilan yang saya kira nggak mau dikenalin, mau ketemu Ustadz doang. Jadi penampilan saya biasa-biasa aja. Pas ngelihat ternyata ini nih, gimana menurut kamu? Aduh, kan saya nggak pede banget kan penampilannya. Lagi gitu, itu lagi nggak jelas gitu. Dulu saya kan kalau di Mesir kalau mau ke kampus masih suka jaga-jaga penampilan pakai gel gitu. Terus bahkan saya pernah ada masa-masa udah pakai gel terus digini-giniin. Masa rambut saya tuh nggak jelas gitu ditarik-tarik. Udah gitu wangi terus. Dulu saya suka fitness, cuma kempes lagi gara-gara udah males. Fitness apa segala macam. Pas mau dikenalin sama Ustaz justru masa-masa saya lagi acak-acakan. Tetapi alhamdulillah istri saya ini luar biasa. Dia yang justru menerima saya apa adanya, bukan saya menerima dia apa adanya. Dia bilang, ya saya mah terserah Ustadz, kan diamnya seorang perempuan itu berarti ya. Nah tinggal di saya nih. Saya langsung waktu itu ngirimin dia satu bait lagu dari Melly Guslow waktu itu. Akhirnya dia jatuh cinta. Udah kita nikah deh. Alhamdulillah sampai sekarang dikaruniai putra putri dan ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan banyak syarat. Udah aja yang bukan tipe kita asalkan bukan melanggar syariat itu insya Allah jadi kebaikan. Lanjut. Poin berikutnya, ini buat ibu-ibu nih, ayah dan ibu. Mudahkan pernikahan, jangan dibuat susah. Mudahkan pernikahan, jangan dibuat susah. Apa kata Nabi tentang pernikahan yang paling baik? Pernikahan yang paling berkah itu kata Nabi adalah pernikahan yang mudah dan yang ringan maharnya. Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya. Jadi yang cewek minta mahar itu yang paling ringan. Coba balik ke yang paling atas, yang nomor 1. Jadi ringan, yang paling ringan maharnya nomor. Nah, ada KitKat, itu bisa jadi mahar tuh. Ya, coklat, wafer, ya. Atau setangkai bunga atau senjata mainan, itu juga bisa jadi mahar. Pokoknya apa aja deh. Kalau nggak ada apa-apa, sorbannya juga bukain aja ketahuan tuh orangnya mana gitu. Ada di sini. Pokoknya maharnya diringankan. Jadi ini benar banget mewakili apa yang kita bahas. Jadi
Jadi bisa maharnya cuma KitKat doang. Ya, kamu punya apa? Aku cuma punya KitKat. Dah aku mah apa tuh gitu misalnya. Udah. Terima aja udah kalau kayak gitu. Yang penting niatnya baik gitu. Terus atau dia memberikan setangkai bunga dan durinya udah dibersihin sama dia. Setangkai bunga mawar yang tak berduri. Dikasih sama kita. Itu terima aja. Masya Allah ya dia niatnya tulus banget. Bukan mau menjadi pacar saya tapi pengen jadi imam saya. Dengan takbir kita menerima Allahu Akbar gitu. Terima aja seringan dengan mahar. Kalau nggak ada apapun Al-Quran deh. Gimana Al-Quran? Hafalan. Kamu punya apa? Maaf ya aku punyanya Al-Ikhlas. Ikhlas banget pokoknya gitu. Insya Allah kalau maharnya Al-Ikhlas insya Allah pada punya ya. Dan itu ada hadisnya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Nih jomblonya sahabat nih. Datang ke Rasul. Ya Rasul saya pengen nikah. Miskin banget nih orang. Cuma gak disebutkan namanya. Kata Rasulullah ya sudah. Coba kamu pulang ke rumah. Carilah mahar yang kamu bisa berikan. Walaupun cuma cincin besi. Pulang dia ke rumah disuruh sama Nabi. Dia pulang ke rumah nyari-nyari di rumahnya. Terus balik lagi. Ya Rasul. Kata Rasul gimana? Kamu dapat apa di rumah? Gak ada apa-apa di rumah saya Rasulullah untuk jadi mahar. Terus kamu punya apa? Gak ada apa-apa ya Rasul. Cuma punya sehelai baju yang saya pakai sekarang ini. Hah? Kalau kamu kasih itu sebagai mahar terus kamu pakai apa kan? Gak keren banget kan ya? Pernikahan bajunya mana? Saking gak punya apa-apa. Cuma punya sehelai baju itu luar biasa. Akhirnya Nabi bilang, ya udah apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Kata dia, ada ya Rasul, cuma gak disebut Al-Ikhlas. Mungkin dia hafal beberapa juz Al-Quran lah, keren lah ya. Masa Al-Ikhlas doang kan gak kurang menghargai perempuan. Berikan yang lebih banyak. Kalau saya dulu mahar saya, ini ikhtilaf memang secara fikih. Ada ulama mengatakan gak boleh, harus perhiasan. Tapi ada hadis yang kayak gitu. Dulu saya selain mahar cincin, saya maharnya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu salah satunya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Hafalan surat At-Tahrim. Waktu itu saya belum hafal, langsung hafal cepet-cepetan. Udah setelah seminggu store ke ustaz saya, udah siap nikah nih. Udah langsung nikah dengan At-Tahrim dan satu perangkat buku fikih namanya Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahab Az-Zuhaili yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nah ini buku ini masih ada di rumah saya, malah jarang dibuka karena zamannya juga mahar kan ya, gak boleh dirusak-rusakin. Jadi saya bukanya itu yang software aja, yang Wahab Az-Zuhaili yang hard covernya, yang hard copy-nya ada di rumah. Ini maharnya. Jadi kata Nabi, apa yang kamu punya dari Al-Quran? Saya punya beberapa hafalan. Akhirnya kata Nabi, saya nikahkan kamu dengan fulan, si perempuannya, dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Jadi ayo, siapa yang mau hafal surat At-Tahrim, datang ke saya store. Insya Allah udah siap tuh. At-Tahrim, Al-Muluk, Ar-Rahman. Al-Ankabut udah tuh. Al-Ankabut 1. Jadi apa aja mudah kan. Yang perempuan juga gitu. Kalau dia tanya, saya kasih apa maharnya buat kamu? Apa yang kamu bisa aja gitu. Gak usah bilang, kalau mahar sih, kalau bisa sih Alphard gitu. Terus juga rumahnya satu villa misalnya. Gak usah gitu-gitu amat. Walaupun gak salah ya meminta mahar yang bagus. Karena ini salah satu problem di Mesir itu. Kenapa orang Mesir nikahnya kalau udah doktor usia 40 tahun. Karena mahar perempuannya itu mahal-mahal. Harus punya villa, minimal apartemen. Kemudian juga harus punya kendaraan, harus punya pekerjaan yang jelas. Gak usah gitu-gitu amat. Yang dimaksud oleh Nabi mampu, manistato amin kumul ba'ah, mampu di situ itu bukan kaya, tetapi mampu di situ itu sudah bisa memberi nafkah. Artinya udah punya pekerjaan walaupun gak banyak hartanya, itu udah mampu. Jadi yang udah punya usaha kecil-kecilan nih, distro atau clothing, itu udah mampu tuh. Atau yang bahkan jualan siwak aja itu udah mampu. Apalagi jualan madu kan, lebih mampu lagi kan? Jualan madu, mana yang jualan madu? Kiki, nah ini udah mampu banget nih, alhamdulillah bentar lagi, tinggal 2 minggu lagi mau nikah. Artinya itu udah mampu. Jadi insya Allah untuk standar mampunya hadis kita ini di Al-Latif ini rata-rata udah mampu. Tinggal apakah ada keberanian? Nih saya tantang, apakah kita berani enggak nih? Saya dulu pas menikah justru mahar cincin itu saya pinjam ke calon istri saya. Dia namanya Maria Ulfa. Setelah menikah manggilnya Hanan Hanin. Sebelum menikah Maria, aku ada sih duit cuma masih di teman. Gitu kan gaya-gaya gengsi-gengsi gitu kan ya. Agak-agak ya biar izah gitu kan. Temen aku minjam tapi belum balik-balikin. Janjinya sih mau dibalikin beberapa bulan, ternyata sampai sekarang belum. Nah, jadi bisa nggak ya pinjam dulu gitu. Ya, oh berapa?
$500 aja, nggak usah banyak-banyak. Saya pakai modal untuk ke Saudi, terus saya kerja di travel di Saudi. Pulang-pulang saya bawa $3.000, alhamdulillah bisa langsung bayar hutang. Jadi nggak masalah, dia dinikahi dengan mayar yang hutang pun luar biasa. Ini sebaik-baik perempuan dan berkah insya Allah pernikahannya. Gitu juga dengan kalau ada yang akhwat didatangin cowok, misalnya dia minta pinjam dulu, nggak apa-apa lah. Tapi jangan banyak-banyak, satu orang aja kasus kayak gitu. Kalau semuanya minta pinjam kasihan. Jadi nggak ada modal dengkul ya. Ini terus untuk yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya pengen nikah, jangan dihalang-halangi. Kenapa kata Nabi? Yasir wala tu'asir. Mudahkan, jangan mempersulit. Kadang-kadang kita membuat syarat sendiri. Syaratnya misalnya kalau yang saya tahu nih di beberapa tempat di Jawa itu nggak boleh ngelangkahi kakak misalnya. Kakak kamu kan belum nikah, lalu nunggu sampai kapan tuh? Apalagi kalau misalnya kakaknya banyak syarat kan kita ke bawah-bawah kan. Oh kakak saya mah syaratnya harus bule. Udah gitu kayak gini terus segala macam, susah itu. Nanti malah ke bawah-bawah. Jangan, itu nggak ada syarat dalam hadis harus ikutin kakak dulu. Nggak boleh ngedaluin kakak. Terus juga ada syarat misalnya namanya dihitung. Nama kamu siapa? Nama kita disebutkan terus dihitung pakai apa itu? Weton segala macam kan ya. Udah itu dikaitkan dengan yang datang. Oh kalian tuh nggak cocok. Karena secara hitung-hitungan itu nggak dapat. Akhirnya datang lagi nggak cocok. Terus aja kayak gitu. Dan ada akhwat yang sampai usia 37 tahun baru nikah. Gara-gara siapa yang datang ke rumahnya kata orang tuanya tuh nggak cocok hitung-hitungannya. Namanya itu nggak ketemu gitu. Dan ini dibuat-buat, tidak ada dalam hadis Rasul. Makanya mudahkanlah. Jika ada anak kita yang pengen menikah, itu niat baik loh ya. Itu bukan niat jahat, itu niat baik banget. Menikah itu ibadah kepada Allah. Dan Allah ridho banget kepada orang yang menikah. Bahkan setan itu nangis ngelihat orang yang mengijab kabul pernikahan. Jadi mudahkanlah. Dan kalau perlu kita membantu. Makanya saya pernah cerita ketika saya SMA dulu, saya pernah cemburu sama ketua OSIS saya. Ketua OSIS saya kelas 2 SMA udah nikah. Hah? Kelas 2 SMA udah nikah, itu keren banget tuh. Dia juara kelas, nikah sama juara kelas. Jadi sama-sama juara kelas nih. Yang cowoknya juara 2, yang ceweknya juara 1, ranking 1. Nikah, kelas 2 SMA. Yang ceweknya, orang tuanya ini dokter spesialis, dua-duanya ayahnya dokter spesialis, ibunya dokter, saking bersemangatnya, ibunya juga dokter spesialis. Yang Ikhwan, ayahnya itu dosen di salah satu universitas di Banda Aceh. Udah gitu pas mereka ada ketertarikan, pulang ke rumah, orang tuanya udah nebak, terus tanya, kamu suka sama seseorang? Mereka jujur-jujur terbuka gitu. Oh iya, ayah saya ada perasaan gitu. Terus gimana, mau serius nggak? Ya, tapi kan masih sekolah juga. Enggak, maksudnya perasaan kamu serius nggak gitu, ditanya sama orang tuanya. Ya serius sih. Ya udah. Akhirnya orang tuanya tanya alamatnya, langsung pergi ke orang tua si cewek. Ngomong nih sesama orang tua, dan karena sama-sama rajin ikut taklim, faham, akhirnya mereka sepakat, ya udah kita nikahin aja anak kita. Terus segala sesuatu, nafkah segala macam kita bareng-bareng aja, kita bantu anak kita. Udah, sepakat, dipanggil lah anaknya berdua. Udah gitu kata orang tuanya, kalau kalian serius nih, ayah, ibu nih, papa, mama semuanya udah sepakat, setuju jika kalian menikah. Kapan kalian mau? Enak banget kan kalau ada orang tua kayak gitu kan ya? Udah mampu, terus paham kan, mudah banget urusan kita kan. Akhirnya ya udah kalau gitu tunggu liburan sekolah. Pas liburan sekolah kita lagi di rumah pada nggak jelas gitu kegiatannya. Pas udah lagi di rumah tiba-tiba dapat undangan. Siapa yang nikah? Ternyata teman kita yang sesama satu kelas tuh nikah gitu. Tapi nikahnya tuh karena emang masih di bawah umur, gak terdaftar, ya orang nyebutnya sirri itu, tapi dalam Islam kan tetap aja sah dan bagus dan didukung oleh orang tuanya. Udah nikah, besok-besoknya mereka kalau pergi ke sekolah itu naik motor berdua, itu kayak orang pacaran banget, dan duduk di kelas tuh pandang-pandangan, kita mah aduh, makin tersiksa tuh di kelas tuh. Itu luar biasa, itu inspiring banget buat saya, ada teman yang bisa nikah di usia kelas 2 SMA dan gak punya anak, kecuali ketika mereka udah kuliah, emang komitmen gitu. Tapi mereka udah tinggal serumah, tinggal sekamar, kemana-mana bareng. Bahkan luar biasa, romantis banget kehidupannya. Terakhir yang saya tahu, salah satu di antara mereka udah kuliah di Jerman. Tetap aja sukses, jadi nggak ada ngaruhnya. Jangan berpikir bahwa pernikahan itu menghambat kesuksesan kita. Bukankah pernikahan itu ibadah, dan ibadah itu nggak mungkin menghambat kebaikan. Makanya nikahkan anak bapak ibu yang sudah punya keinginan dan insya Allah sudah punya penghasilan walaupun tidak besar, mudah-mudahan itu akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat.
Itu aja nih tentang jomblo fisabilillah right way. Mudah-mudahan kita jadi seperti Nabi Yusuf dalam masa-masa jomblo dan menjadi seperti Nabi Ismail, Nabi Muhammad dalam masa-masa setelah kita nanti sudah menikah menjadi seorang ayah yang imam, waja'alna lil muttaqina imamah, dan yang perempuannya menjadi seperti Khadijah, seperti Fatimah, seperti Aisyah insyaallah. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama dari saya ngewakilin Pak Hidayat. Pak Hidayat mana? Ya, mewakili Pak Hidayat. Alhamdulillah Ibu sudah, saya manggilnya Mak sudah selesai operasi kemarin. Dan Pak Hidayat meminta saya mewakili beliau untuk ngucapin jazakumullahu khaira jaza. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sama-sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu-membantu sehingga memudahkan urusan operasi ibunya Pak Hidayat. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kita, dan mudah-mudahan itu sebagaimana janji Allah, siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Kemudian malam ini kita juga akan berdoa seperti doa yang biasa untuk kaum muslimin Palestina, Suriah, Yaman, Syam, dan seterusnya. Juga ada doa khusus untuk saudara kita yang salah satu atlet olahraga ekstrim BMX, yaitu Taufan, yang kita tahu peristiwa kemarin meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, dan menempatkannya di tempat yang mulia dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kepada keluarganya diberikan kesabaran, kepada teman-temannya mudah-mudahan tetap solid, ukhuwah, dan menjadi para atlet-atlet yang profesional di bidangnya dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semuanya selain main BMX juga, kita juga rajin-rajin ke taklim sehingga jadi BMX syariat insyaallah ya. Jadi, kan udah banyak nih skateboard syariat dan segala macam, ada BMX syariat insyaallah. Baik, kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على حلاوة الإيمان الحمد لله على القرآن الحمد لله على التوبة الحمد لله على الهجرة الحمد لله على الأخوة الحمد لله اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين إليك منيبين إليك مسلمين عليك المتوكلين اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ونسألك مغفرة يا غفار اللهم اغفر له اللهم اغفر لأخينا توفا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا ودود يا ودود يا ودود
نسألك الود يا ودود نسألك زوجة صالحة يا ودود نسألك إماما صالحا يا ودود هب لنا مودة من عندك يا ودود يا رحمن ارحمنا يا رحيم نسألك الجنة يا غفار اغفر لنا يا غفور كفر عنا سيئاتنا يا تواب تب علينا توبة نصوحا ربنا إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ووحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم واشفي صدور المسلمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهما حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لأمنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لها وارحمها يا رحمن وارحمها يا رحيم وارحمها يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan jodoh-jodoh yang Engkau pilihkan untuk kami, jodoh yang akan membimbing kami untuk lebih dekat kepada Engkau di dunia dan di akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami imam-imam yang selalu mengajarkan yang baik-baik tentang dirimu. Ya Allah, yang selalu mengajarkan kepada kami agamamu. Ya Allah, imam yang akan menggandeng tangan kami untuk datang ke masjid-masjid dan halakoh-halakoh ilmumu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang menjadi penyejuk mata kami. Ya Allah, istri yang menyayangi kami. Ya Allah, istri yang menundukkan pandangannya hanya untuk kami. Ya Allah, istri yang akan menanti kepulangan kami setiap malamnya dengan penuh kesetiaan dan kesabaran. Ya Allah, jadikanlah pemuda-pemuda al-latif, pemuda-pemuda yang sedang belajar menuntut ilmumu. Ya Allah, semuanya menjadi pemuda-pemuda yang fi sabilik. Ya Allah, pemuda-pemuda yang Engkau sayangi. Ya Allah, pemuda-pemuda yang Engkau rahmati. Ya Allah, yang Engkau pertemukan mereka dengan orang-orang yang Engkau ridhoi di antara hamba-hambamu. Ya Allah, jadikanlah ukhuwah kami di dunia ini sebagai jalan bagi kami untuk bertemu lagi di akhirat dalam surgamu. Ya Allah, jadikanlah kami bersaudara di dunia dan bersaudara di akhirat karena Engkau. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.